Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini dan di video ini, saya akan meneruskan materi tentang program linier ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang model matematika, jadi bagaimana merubah soal program linier yang berbentuk cerita itu ke dalam model matematika. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menyelesaikan soal program linier dengan metode grafik ya, di mana metode grafik itu kemarin ada dua jenis. Yang pertama metode grafik yang menggunakan titik-titik pojok atau titik-titik ekstrim. Ada juga metode grafik yang menggunakan garis lidik ya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan sebuah metode baru yang digunakan untuk menyelesaikan program linier. Bedanya apa dengan metode grafik? Kalau metode grafik itu terbatas, dalam artian jika dalam soal program linier itu variabelnya lebih dari 2, kalau kemarin kan kita belajar waktu metode grafik contohnya adalah x1, x2 ya variabelnya atau xy. Nah, tapi kalau soal dalam program linier itu menggunakan lebih dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel, dan seterusnya. Apakah bisa menggunakan metode grafik? Nggak bisa. Makanya di sini akan diperkenalkan sebuah metode yang lain untuk menyelesaikan program linier, permasalahan program linier. Metode simplex. Nah, metode simplex ini bisa digunakan untuk menyelesaikan soal program linier dengan jumlah variabel berapapun. Jadi, jika variabelnya 2 pun bisa diselesaikan dengan metode simplex. Kalau variabelnya 3, 4, dan seterusnya juga bisa diselesaikan metode simplex. Begitu. Jadi, kelebihannya daripada metode grafik adalah metode simplex bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linier dengan variabel yang banyak. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan bagaimana cara kerja metode simplex, kemudian bagaimana bentuk metode simplex ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan istilah-istilah yang ada dalam metode simplex. Istilah-istilah ini nanti akan sering kita temui saat mengerjakan metode simplex ya. Yang pertama nanti akan ditemukan istilah variabel slack, variabel surplus, variabel buatan, variabel basis, non-basis, kemudian ada baris kunci, kolom kunci, elemen kunci, variabel masuk, dan variabel keluar. Apa itu definisi dari masing-masing istilah tersebut? Karena istilahnya banyak, jadi nanti saya akan menjelaskannya sambil kita mengerjakan atau langsung mempraktekkan cara kerja metode simplex supaya nanti akan terlihat, oh ini yang namanya variabel slack, ini yang namanya baris kunci, kolom kunci, elemen kunci, dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk bentuknya metode simplex sendiri itu bentuknya macam-macam. Sesuai dengan beberapa referensi gitu ya dari beberapa buku itu bentuknya macam-macam. Ini adalah bentuk yang pertama seperti ini. Kemudian ini adalah bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua memang agak lebih banyak menggunakan barisnya lebih banyak. Kemudian ini adalah bentuk representasi metode simplex jika kita buatkan sebuah matriks. Sebetulnya cara kerja metode simplex itu memang dengan menggunakan teori-teori yang ada di matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Makanya erat kaitannya ini metode simplex dengan matriks ya. Nah, untuk materi kita yang akan saya gunakan adalah metode simplex bentuk yang kedua ini. Nah, bentuk kedua ini saya gunakan dan buku utama atau acuan yang saya pakai adalah buku program linier dengan penerapannya karya Profesor Dr. Hardy Suyitno MPD ya. Nah, ini adalah cara kerja dari metode simplex, tapi nanti saya akan menjelaskannya sambil menerangkan contoh ya. Nah, di sini
dalam metode simplex, ketika kita mendapati sebuah soal program linier, soal tersebut harus kita rubah menjadi bentuk baku. Bentuk baku dari soal program linier yang akan kita selesaikan dengan metode simplex itu seperti apa? Ini yang pertama, bahwa semua variabel itu harus bernilai non-negatif. Artinya nanti semua variabel harus ada syarat bahwa semuanya itu non-negatif atau semuanya harus positif atau sama dengan 0. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu ruas kanan pada fungsi kendala itu harus non-negatif. Jadi harus positif atau sama dengan 0. Jika ditemukan soal program linier di mana ruas kanannya itu negatif, maka harus kita jadikan positif dulu. Kemudian yang ketiga, semua soal program linier, fungsi kendalanya harus dinyatakan dalam bentuk persamaan. Kan biasanya berbentuk pertidaksamaan ya, kurang dari atau lebih dari seperti itu. Nah, semua fungsi kendala harus dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nah, bagaimana cara membentuk bentuk yang standar ini dari soal program linier? Nah, sebelum itu saya akan menyajikan ini. Jadi ada dalam soal program linier itu ada ketentuan. Kalau soalnya adalah maksimasi atau berbentuk Z maksimum, maka sebuah penyelesaian sudah optimum atau sudah selesai jika nilai Zj min Cj-nya itu semuanya sudah non-negatif atau semuanya sudah positif atau sama dengan 0. Sedangkan untuk masalah minimum, sebuah metode simplex tabelnya itu sudah optimum jika semua nilai Zj min Cj-nya itu sudah kurang dari atau sama dengan 0. Jadi gampang mengingatnya, kalau maksimum berarti semuanya harus positif atau sama dengan 0. Kalau minimum berarti semuanya harus negatif atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita langsung ke contoh gitu ya, supaya lebih jelas tentang cara kerja, kemudian tentang istilah-istilahnya itu. Yang pertama adalah, ini saya mempunyai contoh soal program linier ya. Tentukan nilai maksimum dari Z. Berarti di sini Z-nya adalah Z maksimum ya, 8x1 ditambah 6x2, di mana fungsi kendalanya 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 60, dan kendala yang kedua 2x1 ditambah 4x2 kurang dari sama dengan 48. Di sini batasan variabelnya, semua variabelnya harus positif ya. Nah, kita harus merubah bentuk soal ini ke dalam bentuk baku. Nah, seperti apa? Yang pertama kita rubah adalah fungsi kendalanya. Coba dilihat, fungsi kendala di sini berbentuk kurang dari. Kalau kurang dari, itu berarti nilai ruas kirinya itu kan lebih sedikit daripada yang kanan. Makanya untuk merubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, menjadi imbang, maka yang sebelah kiri harus kita tambahkan sesuatu supaya imbang antara kiri dengan kanan ya. Jadi yang sebelah kiri kita tambahkan dengan yang namanya variabel slack. Jadi di sini variabel slack adalah variabel yang kita tambahkan di ruas kiri untuk menyeimbangkan pertidaksamaan yang berbentuk kurang dari atau sama dengan ya. Jadi di sini untuk fungsi kendala 1 itu muncul variabel slack yang pertama atau variabel S1. Fungsinya adalah menyeimbangkan antara ruas kiri dan ruas kanan supaya imbang sama dengan. Nah, kemudian untuk fungsi kendala kedua itu juga sama. Di sini tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Karena ruas kiri itu lebih sedikit daripada yang ruas kanan, makanya yang ruas kiri ini ditambahkan variabel slack juga, hanya saja di sini S2. Karena S1-nya sudah dipakai di atas, jadi yang sekarang adalah S2. Nah, kemudian setelah fungsi kendalanya kita rubah
menjadi bentuk sama dengan, langkah berikutnya adalah kita ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya di sini asalnya adalah 8x1 ditambah 6x2. Akan tetapi muncul variabel slack yaitu S1 dan S2 di fungsi kendala. Nah, variabel S1 dan S2 ini juga harus dimunculkan pada fungsi tujuan, pada fungsi Z ini. Nah, jadi di sini dimasukkan S1 sama S2, tetapi koefisiennya 0 karena sebetulnya S1 dan S2 ini hanya variabel yang dimunculkan sementara. Jadi supaya tidak merubah fungsi tujuan, di sini koefisiennya adalah 0. Nah, kemudian berikutnya untuk batasan variabel. Tadi disebutkan bahwa di bentuk baku, bahwa semua variabel itu harus non-negatif. Berarti semua variabel X1, X2, S1 dan S2 juga sama, semuanya harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi seperti itu. Sekali lagi, untuk merubah dari soal metode simplex ke bentuk baku, yang kita lakukan dulu adalah merubah fungsi kendalanya. Kita menambahkan variabel slack ya untuk soal yang kurang dari. Nanti kalau untuk soal yang lebih dari kita tambahkan variabel surplus, tapi nanti ada pembahasan lebih lanjut. Bukan ditambahkan variabel surplus tapi dikurangi ya. Akan dibahas di materi-materi berikutnya. Nah, kita di sini contoh dulu yang kurang dari ya. Fungsi kendala yang kurang dari, kita munculkan variabel variabel slack yaitu S1 dan S2. Kemudian munculkan juga di fungsi tujuan atau fungsi Z ini dengan koefisien 0. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk baku dari soalnya. Kalau kita sudah mendapatkan bentuk baku, maka tugasnya sekarang adalah memasukkan ke dalam tabel simplex. Nah, ini adalah isian dari tabel simplex. Saya kosongi dulu di sini, nanti kita akan mengisi bersama-sama. Ada beberapa istilah di sini ya, atau kode di sini. Nanti saya akan jelaskan. BV adalah singkatan dari basis variabel atau variabel basis. Boleh BV, boleh VB, sama saja. Kemudian CJ adalah koefisien dari fungsi tujuan. CBJ koefisien dari variabel basis. Ki adalah nilai ruas kanan. Nah, di sini ada nilai ZC dan ZC min CC. Nah, bentuknya seperti ini untuk tabel simplex yang kosong. Kemudian kita akan mulai isi. Mulai ngisinya itu dari mana? Mulai ngisinya itu di sini. Ini adalah variabel-variabel yang ada di fungsi tujuan. Dituliskan semua di sini urut X1, X2, S1, S2. Di sini dituliskan semua variabel-variabel yang ada di fungsi tujuan. Kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mengisikan koefisien dari fungsi tujuan ini yang ada di fungsi tujuan. Mengisikan variabel-variabel ini, koefisiennya ya yang ada di fungsi tujuan. X1 misalkan, di sini koefisiennya 8. Jadi saya tuliskan di sini X1 8, kemudian X2 6, S1 0 dan S2-nya 0 ya. Kemudian setelah dimasukkan fungsi tujuannya di atas, kita masukkan fungsi kendalanya di bawah ya. Fungsi kendala pertama 4x1 berarti di sini x1-nya 4, 2x2 berarti 2, S1-nya 1 koefisiennya, dan ada S2 atau tidak di fungsi kendala pertama? Nggak ada. Jadi di sini S2-nya 0. Kemudian nilai ruas kanannya adalah 60. Kemudian kita isikan juga fungsi kendala kedua, berarti 2x1 ditambah 4x2 ditambah S1-nya 0, berarti ya S2-nya adalah 1 dan ruas kanannya adalah 48.
Nah, setelah fungsi tujuan di atas sudah kita isi, fungsi kendala yang kedua fungsi kendala juga sudah kita isikan, maka langkah berikutnya adalah kita mengisikan basis variabel atau variabel basis. Apa itu variabel basis? Nah, kita lihat dari matriks fungsi kendala ini, manakah yang membentuk matriks identitas? Matriks identitas ya, saya ingatkan bahwa matriks identitas itu yang berbentuk 1 0 0 1. Kalau 2 kali 2 matriksnya, kalau 2 kali 3 berarti 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Seperti itu. Nah, dari matriks yang di sini yang di fungsi kendala ini, manakah yang merupakan matriks identitas? Nah, bisa dilihat di sini. Matriks identitasnya adalah 1 0 0 1. Jadi, yang membentuk matriks identitas adalah variabel S1 dan S2. Makanya yang masuk ke variabel basis adalah S1 dan S2. Jadi sekali lagi yang masuk ke variabel basis adalah variabel yang membentuk matriks identitas ya. Nah, kalau sudah di sini masuk variabel basisnya S1 dan S2. Sekarang di sebelah kirinya kita lihat S1 dan S2 di fungsi tujuan itu koefisiennya berapa? Oh, ternyata 0. Berarti di sini kita tuliskan 0 dan 0. Seperti itu. Itu untuk mengisi yang di atas ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan mencari ZJ. Apa itu ZJ? ZJ itu dicari dengan cara seperti ini. Saya tuliskan ya. Nilai ZJ. Nah, jadi di sini nilai ZJ untuk kolom yang pertama ini ya. Nilai ZJ untuk kolom pertama berarti diperoleh dari 4 dikali 0 ditambah dengan 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Jadi seperti ini untuk yang pertama. 4 dikali 0 ditambah dengan 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Itu ZJ yang pertama. Kemudian untuk ZJ yang kedua, sama caranya. Ya, berarti di sini 2 dikali 0 ditambah dengan 4 dikali 0. Ya, berarti di sini ada 2 dikali 0 ditambah dengan 4 dikali 0. Ini untuk ZC yang kedua. Hasilnya juga 0. Untuk yang ketiga juga sama ya. Cara mencarinya. Berarti 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 0. Hasilnya 0. Kemudian yang terakhir, untuk ZC yang terakhir, belum terakhir. Ini berarti 0 dikali 0 ditambah dengan 1 dikali 0. Dan ini yang terakhir. Nah, untuk ZC yang terakhir, berarti di sini kita lihat 60 dikali 0 ditambah 48 dikali 0. Berarti 60 dikali 0 ditambah 48 dikali 0. Ya, nanti kita isikan di sini berarti semuanya 0 ya. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kemudian ZJ min CJ berarti nilai ZJ ini kita kurangkan dengan 8, 0 dikurangi 8, min 8, 0 dikurangi 6, min 6, kemudian 0 kurangi 0, 0 kurangi 0. Nah, seperti itu. Ini adalah cara mencari ZJ dan ZJ min CJ. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita harus mencari baris kunci, elemen kunci, kolom kunci. Apa itu? Nah, seperti ini. Tabel simplex yang sudah kita dapatkan yang pertama ini, apakah sudah optimum?
Di sini saya mengingatkan lagi, tabel sudah optimum jika, karena ini soal maksimum ya, semua nilai ZC min CJ-nya itu harus sudah lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita lihat di tabel yang ini. Apakah nilai ZC min CJ-nya sudah lebih dari atau sama dengan 0 semua? Jawabannya adalah belum. Nah, kalau belum, artinya tabel ini belum optimum. Artinya juga berarti akan ada tabel yang kedua. Jadi kalau metode simplex itu sifatnya iterasi, jadi berulang. Kita jika belum optimum, kita akan melanjutkan ke tabel kedua. Kalau belum optimum lagi ke tabel ketiga dan seterusnya. Nah, bagaimana cara melanjutkan ke tabel kedua? Nah, karena kita tahu bahwa tabel ini belum optimum, maka kita akan mencari tabel yang kedua. Kita akan melanjutkan ke tabel yang kedua. Caranya yang pertama adalah kita harus mencari kolom kunci. Apa itu kolom kunci? Kolom kunci itu dipilih dari nilai ZJ min CJ yang paling negatif. Maksudnya adalah negatif tapi yang paling kecil. Nah, negatif yang paling kecil, di sini yang negatif ada min 8 dan min 6. Tapi yang paling kecil adalah min 8. Jadi kita pilih di sini nilai, di sini adalah kolom kuncinya. Saya tandai dengan warna ya. Ini adalah kolom kunci. Ya. Nah, kemudian setelah kita mencari kolom kunci, langkah berikutnya apa? Kita mencari indeks. Indeks itu diperoleh dari nilai key dibagi dengan tadi elemen yang ada di kolom kunci. Jadi di sini yang bersesuaian ya, berarti 60 dibagi 4. Di sini 60 dibagi 4 sama dengan 15. Kemudian yang kedua ada 48 dibagi dengan 2 hasilnya 24. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan kolom kunci, kemudian kita juga sudah mencari indeks, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah mencari baris kunci. Baris kunci diperoleh dari indeks. Nah, di sini ada indeks. Kita pilih indeks positif terkecil. Nah, di sini ada dua yang positif, dua-duanya positif ya. Kita pilih yang paling kecil, berarti di sini yang 15. Nah, jadi di sini kita pilih sebagai baris kunci. Nah, baris kunci. Perpotongan antara baris kunci dan elemen kunci yang ini berarti ya, angka 4 ini yang akan menjadi elemen kunci. Nah, kita sudah mendapatkan elemen kunci. Jadi dari beberapa istilah yang tadi di depan diperkenalkan, saya tunjukkan ini kolom kunci, baris kunci, dan tengah-tengah ini adalah elemen kunci. Nah, kemudian kenapa kita harus mencari ini? Baris kunci, elemen kunci, kolom kunci, karena kita akan melanjutkan ke tabel kedua dengan menggunakan istilah-istilah tadi atau elemen kunci ini, ya. Nah, di sini perpotongan elemen kunci dan baris kunci, angka 4 ini di atasnya ada di variabel X1 dan di sebelah kirinya ada S1. Artinya di tabel berikutnya nanti X1 akan masuk menggantikan S1. Jadi nanti X1 ini variabel yang masuk dan S1 nanti akan menjadi variabel yang keluar ya. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan tabel awal dan sudah selesai, kita tadi sudah menentukan elemen kunci ya. Nah, elemen kunci ini akan menjadi dasar kita untuk menuju ke tabel kedua. Nah, di sini yang atas sebelah kiri adalah tabel awal yang tadi kita sudah isi ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke tabel kedua. Bagaimana cara melanjutkannya? Step-stepnya seperti apa?
Step yang pertama adalah seperti biasa kita masukkan dulu semua variabel yang ada di fungsi tujuan. Ada X1, X2, S1, dan S2. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengisi koefisien dari variabel-variabel tersebut di fungsi tujuan, di fungsi Z. Tadi di fungsi Z-nya 8X1 ditambah 6X2. Kemudian koefisien S1 dan S2 masing-masing 0 ya. Nah, kemudian langkah kita berikutnya apa? Langkah kita berikutnya adalah di sini kita harus menentukan baris. Ini kan yang di tabel awal, ini yang di atas. Yang saya kasih tanda kuning adalah baris kunci. Langkah berikutnya kita harus mencari baris kunci yang baru. Berarti baris kunci yang baru itu ini. Ya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Yang pertama adalah kita tentukan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa X1 akan masuk menggantikan S1. S1-nya sudah keluar ya. Jadi di sini X1. Kemudian bagaimana cara mengisi ini yang di kolom yang kosong ini? Caranya adalah, ini sudah saya tuliskan rumusnya di atas, bahwa baris kunci yang baru itu, rumusnya adalah baris kunci lama dibagi dengan elemen kunci. Ini kan semuanya baris kunci lama ya, hanya sampai sini, dari mulai X1 sampai Q, ini adalah baris kunci yang lama. Nah, untuk pindah ke sini, ke yang baru, maka baris kunci yang lama ini dibagi dengan 4. Dibagi dengan elemen kunci, di mana elemen kuncinya adalah 4. Jadi, masing-masing dibagi 4. 4 dibagi 4, hasilnya 1. Kemudian berikutnya, 2 dibagi 4, hasilnya setengah. Kemudian, sebelahnya 1 dibagi 4, hasilnya 1/4, dan sebelahnya ada 0 dibagi 4, hasilnya adalah 0. Kemudian jangan lupa yang Q juga, 60 dibagi 4, hasilnya adalah 15. Nah, kemudian bagaimana untuk baris yang berikutnya? Untuk baris yang berikutnya, yang di basis variabel itu tetap, karena S2-nya tetap di sini ya. Jadi di bawah X1 tetap S2. Kemudian cara mengisinya ini gimana? Nah, cara mengisinya agak berbeda dengan baris kunci tadi. Kalau baris kunci yang atas ini, baris kunci lama ini, itu tinggal dibagi dengan elemen kunci. Nah, tapi kalau yang bawahnya, berhubung dia bukan merupakan baris kunci, maka cara mencarinya seperti ini. Ini di samping sudah saya tuliskan ya. Jadi untuk mencari baris yang bawah ini, nah elemen-elemen pada baris yang lama 2, 4, 0, 1, 48 kita kurangkan dengan 2. Nah, di sini yang termasuk ke kolom kunci baris ini ya, yang masuk ke kolom kunci adalah angka 2. Makanya di sini tertulis angka 2 di rumus yang bawah ini. Jadi yang bersesuaian ya, kalau kita mau mencari baris ini, berarti di sininya angka 2. Nah, kemudian angka 2 ini setelah itu, kita kalikan angka 2 itu dengan baris kunci yang baru, 1/setengah, 1/4, 0, 15. Jadi seperti ini rumusnya. Cara gampangnya gini. Untuk mencari baris ini, baris kedua ini, kita tuliskan dulu elemen baris kedua yang lama, kan 2, 4, 0, 1, 48. Kita tuliskan ini di sini. Ya, 2, 4, kita nulisnya ke bawah, 2, 4, 0, 1, 48. Kemudian semuanya kita kurangkan, kurung buka. Nah, di sini angka 2. Angka 2 di sini tidak paten ya, karena angka 2 itu menyesuaikan. Di sini angka 2 diperoleh dari yang masuk ke kolom kunci di baris tersebut adalah angka 2. Jadi di sini angka 2 semua ditulis, kemudian dikali dengan elemen baris kunci yang baru. Ini ada 1/2,
1/4, 0, 15. Nah, nanti tinggal kita hitung. Hasilnya kita masukkan ke baris kedua ini. Jadi contoh 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 0. 4 dikurangi 2 kali setengah karena 2 kali setengah itu 1. Jadi 4 kurangi 1 3 dan seterusnya. Diperoleh hasil yang seperti ini. Kita masukkan berarti 0, 3, min setengah, kemudian min setengah, kemudian ada angka 1 dan terakhir ada 18. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita tuliskan dulu koefisien dari variabel basis. X1 koefisiennya adalah 8 yang di atas. Berarti di sini dituliskan 8. S2 koefisiennya adalah 0. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya seperti tadi, kita mencari nilai ZJ. Nah, nilai ZJ sekali lagi itu hasil perkalian dengan koefisien basis, kemudian kita jumlahkan. Misal nih, ZJ yang pertama berarti 1 kali 8 ditambah 0 kali 0. Hasilnya 8. Yang kedua, setengah dikali 8 kan 4 ya, ditambah 3 kali 0. Jadinya 4. Yang berikutnya 1/4 dikali 8, 2. Kemudian ditambah min setengah kali 0, 0. Berarti di sini hasilnya 2. Dan seterusnya. Ya. Nah, berarti di sini diperoleh untuk yang terakhir 15 dikali 8 hasilnya adalah 120 dikurangi dengan 0, jadi ditambah dengan 0, jadinya 120. Nah, kalau sudah kita isi juga ZJ min CJ-nya. 8 dikurangi 8, 0. Kemudian 4 dikurangi 6, min 2. 2 dikurangi 0, 2. Dan 0 dikurangi 0, 0. Nah, kemudian seperti biasa kita cek apakah tabel ini sudah optimum atau belum. Ingat kalau soalnya Z maksimum, maka tabel ini optimum jika semua nilai ZJ min CJ-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kita lihat apakah semuanya sudah lebih dari atau sama dengan 0. Dan ternyata ada yang masih negatif. Nah, ada yang masih negatif. Jadi apa yang harus kita lakukan? Di sini saya tuliskan, saya ingatkan ya, jika tabel belum optimum, maka langkahnya adalah tentukan kolom kunci, tentukan indeks, tentukan baris kunci, dan terakhir tentukan elemen kunci. Mari kita bersama-sama. Yang pertama adalah menentukan kolom kunci. Kolom kunci dipilih yang apa? Kolom kunci dipilih nilai ZJ min CJ yang paling negatif. Atau dengan kata lain, pilih nilai ZJ min CJ negatif yang paling kecil. Berhubung di sini negatifnya hanya negatif 2, berarti otomatis ini akan menjadi kolom kunci. Ya, ini akan menjadi kolom kunci, saya tandai. Nah, kemudian setelah itu langkah berikutnya adalah menentukan indeks dengan cara kita membagi ini. 15 membagi nilai Q dengan kolom kunci yang bersesuaian tadi. 15 dibagi setengah berapa? Hasilnya adalah 30 ya. Jadi di sini 15 dibagi dengan setengah, hasilnya 30. Kemudian 18 dibagi 3 hasilnya 6. Nah, setelah kita mencari indeks, kita harus memilih baris kunci. Baris kunci itu dipilih dari yang indeksnya paling kecil, yang positif paling kecil. Nah, di sini indeks yang paling kecil adalah yang 6. Jadi otomatis baris ini yang saya tandai warna kuning akan menjadi baris kunci. Kemudian
langkah berikutnya kita menentukan elemen kunci. Yang mana elemen kunci? Elemen kunci itu dipilih perpotongan antara baris kunci dan elemen baris kunci dan kolom kunci. Nah, perpotongannya adalah angka 3 ini. Makanya angka 3 ini saya tandai. Nah, ini yang akan menjadi elemen kunci. Nah, kemudian dari elemen kunci ini kita perhatikan elemen kunci ini merupakan perpotongan antara X2, di atas ada X2 dan di samping S2. Artinya apa? Artinya di tabel berikutnya nanti X2 ini akan masuk menggantikan S2. Jadi nanti S2-nya keluar dan digantikan oleh X2 ya. Nah, sekarang kita pindah ke tabel berikutnya ya. Berarti untuk tabel ketiga kita akan proses bagaimana tabel ketiga ya. Nah, setelah tadi kita mendapatkan tabel kedua ya, kita sudah mengisi tabel kedua. Di sini tabel keduanya saya pindahkan ke sini. Kita memperoleh elemen kunci dari tabel 2 itu angka 3. Dan di sini yang saya kuning, kasih tanda kuning merupakan baris kunci yang lama. Jadi bagaimana cara menyusun tabel 3-nya? Cara menyusun tabel 3-nya yang pertama sama dengan langkah tabel 2 tadi. Langkah pertama adalah kita menuliskan semua variabel yang ada di fungsi tujuan. Ada X1, X2, S1, dan S2. Kemudian di atas ini kita isikan dari X1 itu variabelnya adalah 8, kemudian di sini variabelnya 6, kemudian di sini variabelnya S1-nya adalah 0, dan variabel S2-nya juga 0. Nah, jadi kalau di tiap tabel simplex, ini dua baris di atas nih yang berwarna abu-abu itu selalu tetap. Yang berubah adalah baris-baris yang ada di bawah. Saya anggap ini baris pertama, baris kedua, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya setelah kita ngisi yang di atas, kita ngisi apa? Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisi baris kunci yang baru. Ini adalah baris kunci yang lama, ini di tabel 2 yang warna kuning ya. Kita akan menyusun baris kunci yang baru. Caranya seperti apa? Caranya adalah membagi baris yang lama ini dengan elemen kunci dengan angka 3. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu. Tadi di tabel berikutnya elemen kunci itu berada pada perpotongan X2 dan S2. Artinya X2 nanti akan masuk menggantikan S2. Jadi di sini untuk tabel yang ketiga X2 masuk di kolom basis variabel di sini ya, menggantikan S2. Kemudian X1-nya tetap ya, yang berubah hanya S2 digantikan oleh X2. Kemudian kita lanjut mengisi baris kedua ini. Caranya membagi semua elemen ini dengan angka 3. Berarti 0 dibagi 0, 3 dibagi 3 1, min setengah dibagi 3 berarti hasilnya min 1/6. Kemudian S2 1 dibagi 3 1/3. Dan nilai Q-nya 18 dibagi 3 hasilnya 6. Ya, kemudian kalau sudah kita isi, nah yang atas baris pertama baru kita isi baris pertamanya, juga sama kita cara ngisinya. Yang pertama adalah kita tulis semua elemen baris pertama yang lama. Jadi ada 1 setengah 1/4 0, di sini ya 1 setengah 1/4 0 15 dikurangi dengan setengah. Nah, setengah dari mana? Setengah ini adalah dari baris pertama ya, ini anggota-anggotanya yang masuk ke kolom kunci yang ikut ditandai warna kuning adalah angka setengah. Jadi di sini pengalinya adalah setengah. Beda dengan tadi ya, makanya tadi saya bilang bahwa pengali ini tidak tetap, tergantung dari tabelnya nanti ya. Jadi semuanya dikali dengan setengah, kemudian setengah ini dikali dengan
baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru di sini ada 0, 1, min 1/6, kemudian di sini 1/3, dan yang terakhir adalah 6. Nah, kemudian kita cari hasilnya ya. 1 dikurangi setengah kali 0 kan 0. Jadi 1 dikurangi 0, 1. Setengah dikurangi setengah, 0, dan seterusnya. Nanti hasilnya kita akan tuliskan di sini. Di sini ada kesalahan, ini 0 dikurangi setengah kali 1/3, jadinya min 1/6 ya. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya di sini, berarti 1, 0, 1/3, kemudian min 1/6, dan yang terakhir adalah 12. Setelah itu kita isi di samping ini. Di samping ini merupakan koefisien X1 dan X2 yang ada di atas. X1 8, X2-nya 6. Jadi di sini kita tulis 8 dan di bawahnya kita tulis 6. Nah, sekarang baru kita mulai mencari ZC-nya. Seperti biasa, 1 dikali 8, 8 ya hasilnya, ditambah 0 kali 6. Berarti tetap 8. Kemudian yang kedua, 0 dikali 8, 0. 1 dikali 6, 6. Ditambahkan jadi 6. Yang berikutnya, 1/3 dikali 8, jadinya 8/3. Ditambah dengan 6 kali min 1/6 itu min 1 ya. Jadi 8/3 min 1 hasilnya adalah 5/3. Kemudian yang berikutnya, min 8/6 dikalikan dengan 2, min 8/6 ditambah 6 kali 1/3. Hasilnya adalah berapa ini berarti? Min 8/6 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 4/6. Kemudian yang berikutnya, 12 dikali 8 itu 96. 96 ditambah 36. Jadi hasilnya adalah 132. Nah, kemudian kita kurangkan ZC min CJ. 8 dikurangi 8, 0. 6 dikurangi 6, 0. 5/3 dikurangi 0 hasilnya 5/3. Kemudian di sini 4/6 dikurangi 0 hasilnya tetap ya 4/6 atau 2/3. Boleh disederhanakan boleh. Nah, ini sudah selesai tabel 3-nya. Kemudian kita cek nilai ZC min CJ-nya. Apakah nilai ZC min CJ-nya sudah memenuhi syarat tabel optimum? Kita lihat. Semua nilai ZC min CJ-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, karena di sini soalnya adalah Z maksimum. Nah, setelah kita lihat, oh ternyata hasilnya memang sudah positif semua. Oleh karena itu, tabel ini sudah selesai. Jadi semua iterasi atau penyelesaian metode simplexnya sudah selesai sampai tabel ketiga. Kemudian barangkali ada yang bertanya, terus solusinya mana? Solusinya nilai Z-nya 132, X1-nya 12, dan X2-nya adalah 6. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini, nilai Z-nya adalah 132, kemudian nilai X1-nya sama dengan 12, dan nilai X2-nya sama dengan 6. Nah, ini yang menjadi solusi dari soal program linier tadi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah program linier, menyelesaikan program linier dengan metode simplex ya. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan catatan. Seandainya variabelnya ada 3, tapi ternyata sampai tabel terakhir itu ada salah satu X yang tidak masuk ke variabel basis, karena di sini yang menjadi solusi adalah yang masuk ke variabel basis. Nah, kita tarik aja, berarti X1-nya 12, X2-nya 6.
nilai Z-nya adalah 132. Nah, akan ada kasus di mana ada kemungkinan nilai X-nya itu tidak masuk ke basis variabel sampai tabel terakhir. Misal tabel yang di kiri atas seandainya saja sudah optimum, seandainya ya. Nah, tapi ternyata kok X2-nya nggak masuk ya, jadi solusinya gimana? Seandainya ini tabel sudah optimum, maka kesimpulan nilai Z-nya adalah 120, X1-nya 15, X2-nya gimana? X2-nya 0. Jadi nanti ketika ditemukan soal program linier, misal X-nya sampai 4 gitu ya. Kemudian di tabel terakhir kok ternyata X2 sama X4 nggak masuk ke variabel basis. Nah, berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 0 ya. Nah, di sini ada penciri supaya kalian nanti ketika menghitung menggunakan dengan metode simplex itu bisa diingat-ingat. Semua variabel yang masuk ke basis ya, variabel basis ini pasti elemen-elemennya membentuk matriks identitas pasti. Ini X1, X2 berarti ini membentuk matriks identitas X1, X2. Nah, begitu juga ini tabel yang kedua juga sama. Yang masuk ke basis adalah X1 dan S2. Maka X1 dan S2 akan membentuk matriks identitas ini. 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian yang masuk ke variabel basis pula, itu pasti Zj min Cj-nya 0. Ini lihat. X1, X2 nilai Zj min Cj-nya 0. Seperti itu. Itu adalah ciri-ciri ya. Nah, di sini adalah pengingat ya. Kalau tabelnya belum optimum, langkah berikutnya adalah cari kolom kunci, kemudian cari indeksnya, cari baris kunci, cari elemen kunci. Nah, setelah itu kita bisa membentuk atau menyusun tabel yang berikutnya. Ini rangkuman juga untuk bagaimana cara memilih kolom dan baris kunci. Kalau untuk soal maksimum, Z maksimum gitu ya, fungsi tujuannya berupa soal memaksimumkan, maka kolom kunci dipilih nilai Zj min Cj negatif terkecil. Ya. Kemudian baris kunci dipilih nilai indeks positif terkecil. Sedangkan untuk masalah atau soal Z minimum, pilih kolom kunci kebalikannya. Kolom kunci dipilih yang positif terbesar. Sedangkan baris kunci pilih indeks positif terkecil. Nah, untuk pemilihan baris kunci, baik soal minimum maupun maksimum sama aja. Cara mencarinya adalah cari indeks positif yang terkecil. Nah, kemudian ciri tabel sudah selesai, sudah optimum itu seperti apa ini? Kalau soal itu maksimum, Z maksimum, maka tabel sudah selesai jika semua nilai Zj min Cj-nya sudah positif atau 0. Nah, kalau untuk soal Z minimum, maka tabel sudah selesai atau optimum jika nilai Zj min Cj-nya semuanya sudah negatif atau 0. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan metode simplex ya, step by step-nya. Semoga penjelasan tadi bisa dipahami. Nanti jika ada yang tidak paham, kita akan membahasnya di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.